Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan halangan belajar online yang banyak dihadapi siswa dan mahasiswa. Saya di sini bersama teman saya Diki Arif akan menemani saya untuk mengisi podcast ini. Oke, tantangan yang pertama itu adalah jaringan internet yang lambat. Menurut Diki, bagaimana tentang jaringan internet yang lambat ini? Apakah menjadi halangan bagi siswa atau mahasiswa? Oke, jadi kalau menurut pendapat saya sendiri, jaringan internet itu sangat berperan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar pada saat kegiatan kuliah online seperti ini. Jadi pengalaman saya sendiri, saya kan tinggal di desa kan. Jadi itu jaringan itu sangat sulit didapatkan di sana. Kadang tuh meskipun kita sudah menggunakan wifi kan di rumah, tetap saja itu tuh sulit untuk mengakses beberapa kelas kan, karena banyak sekali gangguan yang ada itu, tidak tidak seterusnya lancar terus gitu. Oh iya, misalkan tiba-tiba jaringan internet jelek karena misalkan hujan deras atau ada halangan yang lain ya. Betul. Oke. Kalau menurut saya juga jaringan yang internet yang lambat ini juga sangat mengganggu ya, terutama saat kita sedang ujian. Nah, saya pernah pas ujian tuh tiba-tiba internet tuh mati ya, dan akhirnya nilai saya tidak maksimal. Oke, yang selanjutnya permasalahan yang kedua itu ada harga kuota internet yang mahal. Oke, saya sendiri juga sebenarnya mengalami ini ya. Walaupun sudah mendapatkan bantuan dari kampus, tapi menurut saya tuh kuotanya masih kurang. Kuota yang mahal ini juga sangat menjadi masalah, terutama untuk siswa yang uang jajannya itu sedikit. Jadi mereka menghabiskan uangnya hanya untuk membeli kuota. Kalau menurut Diki bagaimana? Jadi kalau saya sendiri kan di rumah saya kan juga sudah menggunakan wifi kan. Tetapi untuk cadangan lagi, karena jaringan wifi sering lemot gitu tempat saya, jadi saya juga menggunakan paket data. Nah, untuk biaya sendiri tuh tergolong sangat mahal gitu untuk paket data itu. Jadi sebaiknya tuh gimana ya, subsidinya itu tuh diperatakan lagi, lebih ditambahkan lagi gitulah intinya. Oke. Dan juga provider itu nggak semuanya bagus ya, rumah kita. Betul. Hanya jaringan tertentu aja. Tertentu saja yang dapat. Contohnya Telkomsel atau, gitu. Iya, nggak semua provider ada di rumah kita. Betul. Oke, permasalahan yang selanjutnya adalah terbatasnya akses perangkat komputer dan smartphone. Oke, kali ini itu semua siswa itu tidak semua mempunyai laptop. Jadi kendala ini nih sangat memberatkan bagi mahasiswa atau siswa yang dalam tanda kutip kurang mampu. Bagaimana menurut Diki? Kalau menurut saya sih ya benar juga sih, terbatas akses perangkat komputer itu. Jadi ada beberapa teman saya yang belum memiliki seperti komputer ataupun laptop, dan kan banyak sekarang ini tugas online itu menggunakan komputer atau laptop kayak gitu. Jadi itu mereka kesusahan untuk mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Jadi mereka harus ke warnet lah, atau ke rumah teman minjam dulu lah, seperti itu. Jadi oh iya, itu menjadi kendala bagi mahasiswa atau siswa yang nggak mempunyai komputer atau laptop untuk mengerjakan tugas. Oke. Yang selanjutnya ada banyaknya gangguan di rumah. Ya, seperti yang kita tahu, di rumah itu kan ada keluarga, ada ibu, ada bapak, entah mereka lagi di rumah sedang membereskan rumah atau sedang mungkin ada membuat sesuatu yang mengganggu pembelajaran online kita. Menurut Diki gimana? Jadi kalau gangguan di rumah itu, kalau di rumah saya itu jadi gini, saya kan tinggalnya di kampung kan. Sering kalau pas kelas online itu di kampung itu banyak orang yang nyalain musik tuh kenceng banget gitu. Jadi itu suaranya tuh sampai masuk ke dalam rumah. Jadi kita tuh kadang nggak bisa fokus karena gangguan-gangguan seperti itu. Jadi kayak musik lah atau apalah, tiba-tiba sore ada tukang atau apa kayak gitu. Gangguan-gangguan seperti itu. Ya, dan juga di rumah itu juga tidak semua kamar tuh bisa senyap ya. Jadi kita itu terganggu dari
suara kebisingan di luar. Dan juga kadang-kadang juga gelap gitu ya, pencahayaannya kurang, jadi di kamera itu terlihat buram. Oke, yang selanjutnya itu, masalah yang selanjutnya adalah sulit untuk interaktif. Jadi pelajaran online ini membuat siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran, dikarenakan terkadang beberapa dosen ada yang mengadakan kuliahnya tuh off kamera. Jadi kita tuh kuliah tuh apa ya? Jadi kurang memperhatikan. Jadi kesannya kayak menyepelekan, ditinggal tidur, ditinggal scroll IG. Jadi bagaimana menurut Diki? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, jadi gini, banyak sekali dosen yang melakukan pengajaran secara online tuh kurang menarik gitu loh. Jadi banyak mahasiswa itu yang menyepelekan dosen itu. Jadi dia tuh tidak on cam lah, kadang malah ditinggal tiduran lah, tinggal makan lah. Jadi kayak gimana ya, sulit gitu loh untuk interaktif sama dosennya itu. Untuk bertanya itu juga malu ya sebenarnya. Nah, betul. Untuk misalkan kita nggak ngerti gitu, mau nanya cuman kita juga kurang paham materinya, jadi itu sebuah kendala. Oke, yang terakhir itu siswa bermain-main saat pembelajaran online. Nah, menurut Diki bagaimana tentang pembelajaran ini? Banyak siswa yang bermain-main dalam pembelajaran online. Jadi balik lagi ke poin yang ke-6 tadi ya. Karena banyaknya, bukan banyak sih, ada beberapa dosen yang melakukan pengajaran online itu gimana ya, kurang menarik, terus monoton gitu, kayak apa sih kayak gitu, terus gak diselingi kayak gimana harusnya ya, ada penambahan kayak games. iya, biar nggak terus-terusan boring serius ya. terus. Ya, Jadi kan kalau selingi serius dengan terus, candaan juga. nah betul, jadi kalau serius terus itu kayak bikin bosen gitu. Jadi kadang saya juga merasa bosen juga sih. Terus nanti saya biasanya gini, kalau udah bosen tuh kan banyak dari dosen yang tidak mewajibkan kan. Jadi itu kita sering kadang tuh mahasiswa itu kalau bosen tuh gini, mereka sering melakukan hal-hal yang lain, seperti kadang buka Instagram lah, nge-scroll aplikasi-aplikasi yang lain lah. Jadi itu kayak membuat apa ya, pembelajaran itu tidak efektif gitu loh, karena tidak gini, dosen tidak mewajibkan mahasiswa untuk on cam seperti itu. Jadi dosen tidak tahu kegiatan mahasiswa itu seperti apa, apakah fokus atau tidak gitu. Nah, seperti itu. Oke, tadi itu adalah beberapa permasalahan, tantangan dan halangan belajar online yang kita hadapi sekarang ini. Menurut Bro Diki, apa harapan ke depan untuk kita ini menghadapi pembelajaran online? Kalau harapannya ya semoga pandemi cepat berakhir ya, biar bisa belajar offline lagi di kelas, biar lebih gimana ya, lebih semangat, lebih dapat lah gitu materinya. Apalagi ya, semoga udah cepet berakhir pandeminya biar bisa offline lagi. Oke, sekian dulu podcast dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why me do my two-step?